Sudah, Ibu. Baik, ya. Ya, monggo Bu Surya, selanjutnya perkenan Bu Surya untuk memberikan masukan maupun pertanyaan-pertanyaan untuk Saudara Regio Okta. Oke. Baik, matur nuwun atas waktunya Bu Isna. Yang pertama, selamat kepada Regi Okta Siami Zahro yang telah berhasil menyampaikan tugas akhirnya dengan baik pada pagi hari ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi kepada Regi. Yang pertama terkait dengan judul. Berarti ini ada dua variabel ya antara pola konsumsi UPF dan tekanan darah dari mahasiswa. Iya, Bu. Ada dua variabel. Ya, baik, karena ada dua variabel untuk sebagai kata hubungnya, saran dari saya bisa ditambahkan kata dan setelah UPF. Jadi kalau menggunakan koma kan biasanya kemudian ada lanjutannya ya. Jadi UPF, koma tekanan darah dan apa. Tapi karena ini ada dua variabel sehingga langsung dan saja tidak perlu tanda koma lagi. Kemudian terkait dengan di kampus 3, karena kita juga tahu kalau jurusan gizi itu hanya ada di kampus 3, jadi nanti untuk kampusnya tidak perlu dicantumkan, nanti untuk lokasi didetailkan di bab 3 saja. Jadi langsung masuk jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian terkait dengan abstrak, nanti Regi bisa melihat kembali untuk formatting abstrak. Sepertinya kalau di pedoman itu tidak tertulis secara langsung latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi untuk latar belakang kalau tidak salah itu satu paragraf dengan tujuan, kemudian di paragraf selanjutnya metode, di paragraf selanjutnya hasil gitu ya. Jadi yang di bold latar belakang sampai dengan kesimpulan nanti dihilangkan saja. Nanti bisa di cross check lagi di buku pedoman yang sudah diberikan oleh Prodi ya. Kemudian di daftar pustaka, pustakanya itu ada tahun 2013. Kalau boleh tahu, pustaka yang tahun 2012 itu apakah data primer ataukah referensi rujukan yang digunakan sehingga tahunnya masih mengambil tahun 2013? Karena kan mengingat sekarang sudah 2026 sehingga referensi tahun yang paling tua itu adalah 2016. Nah, yang 2013 itu referensi apa? Mas. Terus, Regi Okta. nggih, Bu, sebentar. Saya saya lihat dulu di daftar pustaka. Karena kalau saya lihat itu tidak ada yang tahun 2013, Cik. Itu dari Riskesdas, Ibu. Tahun 2013. Oke, berarti em, termasuk data ya, data prevalensi yang digunakan ya. Iya. Oke, nanti untuk referensinya bisa dilengkapi lagi karena kan sebenarnya untuk penulis dari Riskesdas kan bukan Riskesdas sendiri ya. Apa itu misalnya Kemenkes gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan pedoman untuk formatting penulisan referensinya. Kemudian nanti sehingga untuk abstrak yang versi Inggrisnya pun juga disesuaikan lagi. Kemudian untuk latar belakang, ini sepertinya latar belakangnya terlalu panjang. Kalau dilihat dari lampirannya ada 5 atau 6 lembar gitu kemarin Dede ini. Ini apa karena spasinya yang dua spasi atau bagaimana? Atau memang latar belakangnya sangat panjang? Lumayan panjang, Ibu, dan spasinya juga dua. Ya, nanti untuk yang non tabel spasinya bisa menggunakan 1,5 saja sehingga lembarnya tidak terlalu banyak.
Kemudian kalaupun misal disingkat, ini sepertinya akan berkurang sekitar 2 lembar. Jadi nanti bisa diringkas lagi sehingga maksimal 3 lembar saja untuk latar belakangnya. Oke, kemudian untuk rumusan masalahnya, sebenarnya rumusan masalahnya sudah tertulis, namun terlalu banyak kata-kata atau prolog sebelum inti dari rumusan masalah, jadi nanti bisa dihilangkan saja, langsung ke inti terkait dengan bagaimana gambaran pola konsumsi. Tidak perlu dari yang beberapa penelitian dan seterusnya itu nggak perlu dijelaskan di rumusan masalah. Kemudian terkait dengan tujuan, kalau boleh tahu apa alasan Regi memisahkan antara tekanan darah sistolik dan diastolik? Kemarin itu waktu dimasukkan ke dalam SPSS itu tidak bisa digabung, jadi dipisah. Kalau misalnya Di coding juga dipisah, Ibu. nggak bisa misalnya 130/80 masuknya hipertensi grade 1 langsung di coding. Misalnya hipertensi grade 1 itu codingnya 3 gitu nggak bisa. Jadi nanti analisa SPSS-nya menggunakan codingnya, bukan menggunakan angka realnya. Berarti Sudah. untuk analisisnya nanti diulang lagi gitu, yang Iya. bagian hipertensinya. Iya, kalau misalnya permasalahannya karena tidak bisa dimasukkan di SPSS, solusinya memang di coding sehingga nanti tekanan darahnya angkanya 1. Maksudnya jadi 1, bukan terpisah Bukan. menjadi sistolik dan diastolik gitu. Karena kalau misalnya sistolik dan diastolik nanti kesulitan untuk pembahasannya untuk sistolik sendiri, diastolik sendiri, padahal sistolik dan diastolik itu satu kesatuan untuk tekanan darah gitu deh. Karena kan mengingat di referensi di pustaka yang digunakan oleh Regi itu kan juga jadi satu ya. Misalnya hipertensi grade 1 itu ketika tekanan darah sistoliknya di atas 130, kemudian Namanya diastoliknya di atas nggak 80. ada itunya sih, nggak ada. Ya, nanti mungkin bisa berdiskusi lagi terkait dengan tujuan khusus nomor 3 dan nomor 4. Kalau misalnya lebih mudah, sepertinya dijumlah jadi satu saja, sehingga ada 3 tujuan khusus. Lihat. Karena kan yang di klasifikasi tekanan darah yang dituliskan oleh Regi di halaman 12 itu kan normal kurang dari 120 sistoliknya, kemudian diastoliknya kurang dari 80. Jadi kan lebih mudah gitu loh, Dek. Oh, kalau kurang dari 120 berarti masuknya normal gitu. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, kemudian terkait dengan kerangka konsep, kalau boleh tahu apa alasan Regi menuliskan asupan zat gizi makro? Apakah itu juga termasuk yang akan diteliti? Iya, Ibu. Yang diteliti ada zat gizi makronya energi, protein, lemak, serta karbohidrat. Tapi di judul tidak tertera terkait dengan asupan, deh. Hanya pola konsumsi UPF saja, kemudian dan tekanan darah. Apakah mau menambah variabel sehingga muncul di judul, atau memang asupan itu sebagai variabel deskripsi atau pendukung dari pola konsumsi UPF? Sebagai pendukung, Bu. Oke, nah baik karena sebagai pendukung sehingga di kerangka konsep tidak perlu dimunculkan terkait dengan asupan zat gizi makro. Karena di judul pun juga sudah tidak tertera. Kemudian terkait dengan proporsi sampel, di sana kan Regi sudah mendapatkan sampel sebanyak 69 dengan D329 dan sarjana terapan 40. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau di D3 itu ada 3 tingkat, di D4 itu ada 4 tingkat. Nah, itu bagaimana pembagiannya untuk masing-masing tingkatnya dan kelasnya kan ada kelas A dan kelas B. Nah, itu bagaimana cara Regi membaginya? Kemarin itu
Untuk yang D3 digabung semua Ibu dari tingkat 1 hingga tingkat 3. Lalu yang STR juga digabung menjadi satu Ibu. Seperti itu. Ke tingkat 1 ngambilnya berapa orang, tingkat 2 ngambilnya berapa orang? Atau yang penting ada dan lengkap 9 responden? Oke, Bu. Oke, karena kan sebaiknya kalau memang ini kan stratified ya berarti ya. Sudah ketemu D3 dan D4 karena jenjangnya masih ada lagi, tingkatannya dan kelasnya pun juga ada, sehingga saran dari saya bisa dijabarkan lagi sehingga bisa diketahui di tingkat 1A berapa, 1B berapa, kemudian dari 2B berapa gitu untuk yang D3 dan D4. Oke, Bu. Berarti nanti masuknya di sampel nih, Bu. Ya, yang di tabel 3 itu nanti bisa dijabarkan lagi. Karena kan Oh, di situ hanya tertera D3 dan sarjana terapan. Kemudian untuk bagan di teknik sampling itu kan termasuk bagan itu kan termasuk gambar ya. Jadi nanti diberikan keterangan em, untuk teknik samplingnya itu gambar berapa gitu. oh ya. Kemudian untuk kriteria inklusi di sana ada tertulis yang poin 1 mahasiswa program studi D3 dan STR tahun ajaran 2002 atau 2026. Itu maksudnya bagaimana? Tahun ajaran dari 2022 sampai 2026, Ibu. Oh, sampai maksudnya Iya, ini. Karena iya. kalau garis miring itu tahun Oke. ajaran. Biasanya kan tahun Oh, ajaran kan di 2022 sampai 2023, kemudian iya. 2005 sampai 2026 gitu deh. Kalau 2000 sampai berarti nggak tidak disarankan menggunakan garis miring ya. Kemudian terkait dengan kriteria eksklusi, dari awal kan Ragi memang sudah menyebutkan kalau tidak mengikutkan masuk profesi dietitian. Tapi kenapa itu masuk di eksklusi? Padahal sebenarnya kalau em, dia masuk D3 dan STR kan nggak mungkin dia menjadi masuk profesi dietitian gitu. Apa alasan Regi memasukkan mahasiswa profesi dietitian sebagai kriteria eksklusi? Silakan dijawab, Mbak Okta. Ibu. Karena biasanya untuk eksklusi kan misalnya mahasiswa atau responden yang tidak mengikuti penelitian hingga akhir atau mengundurkan diri di tengah-tengah penelitian, misalnya atau ada kepentingan lain. Kalau kriteria eksklusinya profesi dietitian karena mahasiswa profesi saat penelitian tidak ada di kampus, Bu. Tapi kan memang itu sudah tidak masuk perhitungan sampel dari Regi dari awal. Yang dimaksud dengan kriteria eksklusi itu misalnya dia sudah terpilih menjadi responden, berarti kan responden dari STR dan D3. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian dia diekskludkan. Tapi kalau dietitian kan memang dari awal tidak dipilih sebagai responden. Nah, nanti mungkin Regi bisa menyesuaikan lagi ya untuk membuat eh, kriteria eksklusi yang sesuai dengan penelitian Regi. Karena nggak mungkin kita masukkan mahasiswa profesi sedangkan dia tidak diikutkan dalam sampel penelitian. Kemudian untuk scoring untuk tekanan darah, kenapa di sini Regi tidak mengikuti yang sudah tertulis di bab 2 terkait dengan scoring tekanan darah hanya normal dan tinggi.
Kemarin waktu awal eh, mengerjakan itu sudah mengikuti Bu, namun setelah saya bimbingan dengan Bu Isna untuk Apa-apa, kamu menyebut saya apa? mengganti Kenapa Mbak? menjadi tinggi. Kenapa? Kenapa? Apa yang ingin kamu sampaikan? Apa? Yang scoring tekanan darah Bu. Maksudnya gimana? Scoring tekanan darah, kenapa? Tekanan darah tuh di scoring. Ya, yang normal serta tinggi. Kok bisa tekanan darah di scoring? Mana ada Bu Isna minta tekanan darah di skor? Tekanan darah loh. Kalau kamu membuat skor tekanan darah, berarti kamu salah. Kalau tekanan darah nggak mungkin di skor. Kan nggak ada skor tekanan darah itu nggak ada. Atau yang dimaksud Regi ini codingnya. Ini Bu, mohon maaf, di coding bukan di scoring. Kalau dari Regi sendiri bagaimana? Mohon maaf Bu, bagaimana? Kalau dari Regi sendiri bagaimana? Coba sekarang kamu punya punya kalau menurut pemikiranmu sendiri bagaimana, Pak? Bu Surya menanyakan kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Masuknya di coding Bu. Terus yang menulis itu kamu apa saya? Saya, mohon maaf. Jadi harusnya sekarang bagaimana? Seharusnya yang betul. Untuk yang di scoring nanti saya akan pindahkan di bagian coding Ibu. Akan saya perbaiki. Baik, jika nanti memang tekanan darahnya akan di coding, nah untuk codingnya ada berapa kriteria? Kalau misalnya di frekuensi konsumsi PF itu kan ada dua kriteria, jarang dan sering. Kalau di tekanan darah, menurut Regi ada berapa kriteria? Ada dua Ibu, normal dan tinggi. Oke, kenapa berbeda dengan referensi yang sudah ditulis oleh Regi, yaitu 4 kriteria? Nah, untuk 2 kriteria ini, Regi dapatnya dari mana? Adakah referensinya? Kemarin saya memasukkan di SPSS itu dua Ibu.
Iya, alasannya apa? Kenapa kok jadi dua kriteria gitu? Sedangkan di tinjauan pustaka itu ada 4 kriteria. Kalaupun memang Regi menggunakan 2 kriteria, nah itu referensi apa yang digunakan? Karena angkanya berbeda dengan yang di tinjauan pustaka. Saya memakai saya memakai yang AHA, namun waktu dimasukkan di coding itu yang normal itu dari 120 sampai 129. Lalu yang tinggi itu yang 130 sampai 139 Ibu, yang sistolik. Angkanya sama tidak dengan yang di bab 2? Sama, tapi saya menggunakan yang meningkat dan hipertensi derajat 1. Nah, itu kenapa tidak langsung 120 sampai 129? Kemudian kalau misalnya memang di situ Regi kan menuliskan kalau meningkat dari AH itu kan 120 sampai 129. Nah, sedangkan yang dituliskan Regi itu 130. Nah, untuk yang itu kan kalau normal kan kurang dari 129,9. Itu kan Regi masukkan normal. Sedangkan menurut AH itu 120 sampai 129 itu masuknya sudah meningkat. Kalau yang 130 kan masuknya sudah hipertensi grade 1. Berarti nanti di coding itu dimasukkan empat-empatnya gitu. Iya, kalau memang Regi menggunakan referensi dari AH, silahkan disesuaikan dengan klasifikasi yang sudah dibuat oleh AH. Tapi kalau misalnya Regi punya referensi lain dengan dua kategori, silahkan bisa dipilih salah satunya mau pakai 2 atau 4, sehingga nanti sinkron antara pinjauan pustaka dan coding dari data yang sudah dimiliki oleh Regi. Jadi nanti terkait dengan datanya, penyajian datanya pun juga ada 4 kategori kalau Regi menggunakan reference dari AHA gitu. Tapi kalau waktu di coding dimasukkan ke SPSS itu, Hmm? kalau cross sectional bisa 2 kali 4 Ibu. Eh, Ah, Okta, gitu Bu. kamu ini memang harus pakai SPSS ya? Iya. Apakah dilakukan analisis bivaria? Tidak Ibu. Kalau untuk datamu, apakah seperti yang kamu bayangkan itu dibikin mumet seperti itu? Kan kenapa kita berubah menjadi gambaran seperti ini? Karena kan kamu tidak berhasil melakukan analisis varia penyebabnya. Kamu kan semula akan melakukan cross-sectional analisis kuantitatif dengan bivariat hubungan antara UPF dengan tekanan darah. Tapi kan tidak berhasil. Ya, nah sekarang sarannya Bu Suhriya, yang depan ditulis di tinjauan pustaka dengan yang belakang itu harusnya sinkron. Jadi bukan hanya soal ngomongin kodang-koding pasien atau namanya jumlah sampel cuma 60 orang saja kok libur dengan SPSS. Kan pakai Excel pun nggak masalah. Yang keluar cuma data rata-rata sama
kategorinya sesuai dengan standar itu. Ya, Nggih, Bu. coba kamu pikirkan lagi, kenapa kok datanya hanya 2? Bukannya kemarin itu rencananya kan karena mau dianalisis bivariat dengan tabel 2x2. Nah, sekarang nggak jadi bivariat, tapi menggunakan deskriptif. Harusnya kamu jelaskan kenapa kok tabelnya kriterianya kategorinya 2 gitu. Sehingga Bu Surya jelas, mendapatkan gambaran yang jelas, bisa memberikan masukan yang untuk perbaikan gitu. Ya. Ya Bu Surya ini ngapunten, monggo diterasakan. Nggih, matur nuwun Bu Isna. Jadi nanti lagi bisa diperbaiki kembali ya. Jadinya mau seperti apa? Karena maka disampaikan tidak jadi analisis bivariat sehingga nanti perlu dipikirkan bagaimana penyajian datanya. Kemudian terkait dengan jumlah asupan energi sampai dengan asupan karbohidrat tadi disampaikan kalau itu bukan termasuk variabel diteliti ya. Jadi nanti tidak perlu dimasukkan ke definisi operasional. Nah, di tekanan darah itu kan juga Regi sudah menyampaikan hasil ukurnya ada 4 kan di definisi operasional. Nah, tapi di datanya itu, di tabel hasil itu hanya 2. Sehingga kan di bab 3 di bagian coding tadi muncul 2, di definisi operasional 4, di hasil dan pembahasan itu munculnya 2. Jadi kan itu kan sangat berbeda ya. Nah, makanya di sini harus disinkronkan yang digunakan oleh Regi itu klasifikasi yang mana. Karena sebenarnya kalau memang tidak perlu di-coding tadi disampaikan Bu Isna bisa menggunakan Excel lebih mudah malah menentukan dia kategorinya apa. Gitu. Jadi nggak perlu dimasukkan SPSS semuanya. Jadi bisa terlihat kok sebetulnya apakah tekanan darah respondennya itu masuk ke normal, meningkat, grade 1 atau grade 2. Tanpa bantuan SPSS pun bisa. Kemudian untuk tabel dan deskripsinya sudah baik, namun Regi perlu mencocokkan lagi antara tabel dan deskripsi karena tabelnya itu tabel 12 misalnya, tapi deskripsi di bawahnya itu merujuk ke tabel 13. Nah, sebenarnya yang mau dibahas itu tabel 13 atau tabel 12 gitu. Nanti dicocokkan lagi ya. Nggih, Bu, baik. Kemudian terkait dengan pembahasan, ada beberapa kata kalimat yang kalau dibaca itu adalah kalimat dari Regi sendiri. Misalnya, susu kental manis menjadi produk olahan susu yang paling jarang dikonsumsi. Kemungkinan karena perubahan tren konsumsi di kalangan usia dewasa muda yang beralih ke produk susu fermentasi. Nah, itu sebenarnya untuk pembahasan Regi perlu membaca lagi referensi apa yang menyebabkan remaja itu sekarang beralih ke susu kental manis. Jadi bukan seolah-olah ini adalah kalimat pendukung dari Regi sendiri, dari peneliti. Jadi pembahasan ini didukung dengan evidence base atau sumber referensi yang mendukung hasil penelitian gitu. Jadi tidak ada kata kemungkinan seperti ini di bagian pembahasan. Jadi harus disusun secara ilmiah karena kan namanya juga karya ilmiah ya dek ini. Jadi tidak ada yang menggunakan bahasa peneliti sendiri. Sehingga nanti untuk pembahasan bisa diperbaiki lagi karena ada beberapa poin-poin pembahasan yang kalau dibaca itu adalah pendapat dari peneliti. Kemudian terkait dengan kesimpulan, kesimpulannya di sini sudah dijabarkan untuk yang poin pertama. Namun sepertinya terkait dengan jenis kelamin dan usia masih belum masuk. Sehingga nanti untuk yang poin pertama bisa disesuaikan dengan karakteristik seluruh karakteristik responden yang sudah dianalisa oleh Regi. Jadi bukan hanya dari prodi dan status gizi, tapi kan Regi kan mengambil atau menganalisis parameter-parameter yang lain itu nanti juga dimasukkan. Kemudian yang terakhir untuk daftar pustaka nanti diperbaiki lagi, dilengkapi lagi, karena masih ada yang huruf besar semua, kemudian huruf kecil semua, jadi nanti diseragamkan. Dan yang terakhir, kalau tidak salah tidak ada dokumentasi, Dek. Atau dokumentasinya ada nggak ya?
Aku Ada, Bu, senternya. di paling belakang, paling terakhir di lampiran. Oke, berarti Regi di sini dibantu oleh teman-teman satu angkatan ya. Nggih, Bu, itu sebenarnya penelitian 4 orang, namun beda-beda. Namun masih dalam lingkup UPF, Ibu. 5 orang loh ya, bukan 4 orang. Oh, nggih, 5 orang. Oke, berarti penelitian bersama teman-teman ataukah bagaimana? Bagaimana, Ibu? Penelitian bersama teman-teman atau bagaimana? Untuk yang tekanan darah, eh, dibantu oleh volunteer. Volunteer itu enumerator maksudnya, Dek. Regi mengartikan volunteer itu apa? Siapa Regi? Okta kemarin yang mengerjakan pengukuran tekanan darahnya. Dari mahasiswa gizi, Bu. Oh alah, wong ya wis dipeseni harus sesuai dengan kompetensinya tondo. Monggo Bu Apakah Surya gimana itu? iya, karena kan kalau tekanan darah kan kita tidak berkompetensi untuk melakukan tekanan darah ya, Dek. Selama ini kan kita tidak pernah diajarkan ya bagaimana mengukur tekanan darah. Kita hanya bisa mengklasifikasikan tekanan darah sekian, maksudnya klasifikasi yang mana. Tapi terkait dengan pengukuran kan kita tidak pernah mengerjakan itu gitu. Nah, seharusnya yang melakukan pengambilan data tekanan darah itu yang berkompetensi, misalnya dari analis yang sudah lulus, yang sudah bekerja, misalnya bisa bekerja sama dengan beliau-beliaunya. Jadi Dari sebetulnya perawat mungkin ya Bu Surya ya, dari ya perawat. Analis pun tidak ya. Analis tidak untuk pengambilan tekanan, pengambilan sampel darah benar. ya. Iya. Dengan perawat. Jadi di sini sesuai dengan kompetensinya, bukan dari mahasiswa gizi sendiri. Kalau terkait dengan asupan bisa dari mahasiswa, tapi kalau tanda-tanda klinis seharusnya menggunakan atau dengan tenaga medis yang lain. Baik, untuk master datanya belum terlampir ya, Dek. Nggih, Bu, belum terlampir. Ya, nanti bisa dilengkapi untuk master datanya. Untuk namanya bisa digunakan inisial. Baik, sampun Bu Isna. Nggih, matur nuwun Bu Surya ya. Sudah dicatat ya, Okta, Sudah, semua Ibu. masukan dan pertanyaannya ya. Tapi sekali lagi mungkin saya juga harus mengingatkan sama Okta ya. Para dosen ini adalah fasilitator atau pembimbing ya. Saya selalu menyampaikan bahwa isi tulisan itu adalah tanggung jawab penulis. Makanya saya selalu wanti-wanti memastikan rujukan kutip dari sumbernya betul. Itu kan Ibu berikan contoh seperti itu sampai melihat Mendeley-nya bagaimana gitu ya. Nah, dan pembimbing itu tidak bisa semua aspek itu harus di bukan dan memang bukan kewenangan kami untuk tadi yang seperti kamu sampaikan ya. Jadi tulisan kalau ini sudah diajukan saya selalu bilang makanya kamu juga tanda tangan di depan ada pernyataan ini adalah tulisanmu bukan tulisannya Bu Isna ya. Kami para dosen hanya memfasilitasi ya mengarahkan sesuai dengan kemampuan kami termasuk juga misalnya pun pada banyak karena banyak mahasiswa yang diberikan masukan tapi kemudian tidak dilakukan perbaikannya. Nah, harus diakui bahwa itu adalah kami akui bahwa itu adalah keterbatasan kami ya. Tapi juga yang kedua adalah kadang-kadang memang dimanfaatkan oleh mahasiswa, ah ibunya nggak ngelihat lagi, ah pembimbing sudah nggak koreksi lagi, pasti sudah betul. Padahal selalu diwanti-wanti bahwa tulisan yang kamu buat, tulisan yang kamu presentasikan itu adalah milik dirimu, gitu ya. Dan itu sudah kamu tulis di dalam surat pernyataan. Jadi tanggung jawab daripada
mahasiswa. Ini yang harus diperhatikan baik-baik, gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan banyak masukan dan juga banyak pertanyaan dari Bu Surya. Nanti silahkan diperbaiki kembali, ya. Silahkan kamu perbaiki sesuai dengan apa yang tadi menjadi masukan Bu Surya. Ya, mudah-mudahan bisa segera memperbaiki sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Bu Surya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Apa? Ya, kira-kira apa tadi yang harus diperbaiki? Untuk tadi yang judul ada penambahan kata dan, lalu di kampus 3 untuk dihapus hanya dimasukkan ke bab 3 saja. Lalu untuk yang tekanan darah disesuaikan untuk di bagian hasil dan pembahasannya. Lalu bagian scoring dimasukkan ke kode. Kalau yang kamu tulis tadi, yang kamu sampaikan barusan ini, itu adalah permukaan yang terlihat. Ya, tapi yang paling penting lagi adalah coba kamu baca sekali lagi. Apakah tulisanmu itu sudah sinkron antara judul, isinya loh ya. Isinya tuh sudah sinkron antara judul, latar belakangnya, tinjauan pustakanya. Ya, contoh paling gampang, Okta. Bu Surya tadi memberikan pertanyaan mengenai asupan. Kamu mengatakan hanya data dukung saja. Padahal yang bikin definisi operasional kan kamu sendiri. Bahwa yang namanya pola konsumsi UPF adalah jenis, frekuensi, dan jumlah. Loh, lali toh? Ibu yang membimbing aja ingat. Tapi kamu bilangnya hanya data dukung saja. Padahal kan itu sesuai dengan definisi operasionalmu. Jumlah, jenis, frekuensi. Ayo, sing, sing, sing lali aku apa kamu? Kan bukan data dukung itu namanya. Itu data sesuai dengan definisi operasional yang kamu jelaskan, yang kamu ingin sampaikan. Jadi bukan data dukung. Betul nggak? Saya yang membimbing masih ingat, tapi ternyata yang dibimbing, yang nulis sendiri malah tidak ingat. Gitu kan? Biyen itu yang carane. Ya, tapi kemudian kalau ada kesalahan kok kata Bu Isna. Namanya kamu tidak bertanggung jawab. Mana ada Bu Isna akan menyuruh tekanan darah kok di scoring. Gitu ya. Hati-hati ya otak. Ya, baik. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Suhria, kamu bisa lakukan perbaikan. Ya, segera dilakukan perbaikan dan waktunya adalah 1 minggu. Ya, dan kelihatannya kita belum belum bisa memberikan nilai ya Bu Surya. Atau ada yang mau disampaikan sebagai closing Bu Surya terkait dengan hasil ujian hari ini? Oke, matur nuwun Bu Isna. Baik, Oke, untuk Regi sudah dinyatakan menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik hari ini, namun untuk nilai masih belum dapat kami berikan karena di sini Regi harus melakukan proses selanjutnya yaitu untuk revisi. Jadi nanti Regi sudah tidak mengulang penelitian, kemudian tapi harus menyelesaikan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan yang telah disampaikan. Sehingga nanti nilainya baru bisa keluar setelah Regi menyelesaikan revisi. oke. Nah, artinya kalau misalnya sampai yudisium belum perbaikan, berarti kita nilai belum selesai ya Bu Surya ya. J. Lewis Bu Isna. Mohon diperhatikan ya, Peggy, Okta. Iya, Ibu. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Sudah cukup. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, ya. Baik, kalau tidak ada, berarti kita bisa cukupkan Bu Surya untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan kesimpulan saudara Okta sudah boleh melakukan perbaikan ya untuk mendapatkan nilai akhir daripada tugas akhir mata kuliah TA
ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Matur nuwun Bu Surya, dan silakan Saudara Oktom segera memperbaiki dengan diberikan waktu selama 1 minggu. Baik, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Matur Surya. nuwun. Terima kasih Bu Nggih, Su. Selamat iya. Regi. Terima kasih Bu. Nggih, izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.